Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahum lakum aduwwum mubin al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknatullah ala rasi wal murtashi wa ra'is alaih bainahuma. Al hadis. Hadirin Bapak Ibu sekalian, para asatidah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita ya. Bedah kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Kita sudah tidak terasa memasuki malam atau pertemuan ke-10 ya. 2 bulan sudah lebih kita membahas kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas ya masih lanjutan ya sumber pendapatan Baitul Mal yang terkait dengan harta gulul ya yang diambil oleh penguasa serta harta haram yang didapatkan oleh warga negara. Jadi 2 itu kan yang sebenarnya ya, tapi di babnya itu sebenarnya harta gulul aja. Tapi ternyata di dalamnya ada denda. Denda itu pelakunya itu adalah warga negara ya. Termasuk di dalamnya ternyata juga nanti harta riba. Dan momentum hari ini saya kira cukup pas juga. Momentum kita ikut prihatin saya kira dengan saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Nah itu salah satunya juga itu adalah nanti kita singgung sedikit. Karena di situ ada kezaliman penguasa, ada kejahatan penguasa yang di dalam Islam hasil kejahatan mereka hartanya itu dirampas gitu kan ke Baitul Mal gitu kan penguasanya itu kan. Hasil hasil gubernur, hasil para pejabat gitu kan. Jadi luar biasa di dalam Islam memang ya untuk mencegah terjadinya kezaliman dan juga sebenarnya untuk menyelamatkan manusia itu kan agar mereka terutama para penguasa, para pejabat itu tidak mendapat bencana di akhirat nanti gitu kan. Tapi kalau mereka tidak tobat, ya tentu kita sampaikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih pada mereka yang telah menzalimi saudara-saudara kita yang ada di Rempang, Kepulauan Riau atau Batam. Baik, itu sebagai pengantar, mari kita lihat apa sih yang kemudian dijelaskan secara detail di pertemuan ke-10 ini, bab yang terkait dengan eh, harta dari Baitul Mal yang sumbernya itu dari eh, harta gulul ya kan. Jadi ini pertemuan ke-10 ya. Kita akan bahas sumber Baitul Mal yaitu malul gulul ya. Jadi malul gulul minal hukam wal muadhifi daulah wa malil kasbi ghairi masyru' wa malil gurumat ya kan. Jadi harta gulur dari penguasa ya pegawai negara atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat serta harta yang merupakan denda itu kan. Seperti biasa ada 3 poin yang ingin kita bahas pada kesempatan malam ini. Yang pertama pengertian harta gulul serta dalil-dalil keharamannya. Kemudian yang kedua jenis-jenis harta gulul. Dan yang terakhir adalah bagaimana perlakuan harta hasil gulul di Baitul Mal atau dalam konteks pengelolaan oleh negara atau oleh khalifah. Baik, kita lihat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang disebut dengan harta gulul? Ya,
Jadi harta gulul itu didefinisikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau mendefinisikan harta gulul itu adalah malul gulul huwa kullu malin yaktasibul wulah wal umal wal muwazifu zaulah ya bitoriki gori masyru'in ya. Jadi di sini sebutkan bahwa harta gulul itu adalah ya harta yang diperoleh dari para wali, gubernur itu kan. Harta dari para wali, para gubernur ya kan. Kemudian para amil di bawah gubernur itu ada kepala daerah, kalau sekarang mungkin setingkat bupati atau wali kota, dan juga muwadzifud daulah, para pegawai negara ya. Kalau bahasa sekarang ASN, kalau nanti mungkin ASK ya, aparat sipil khilafah gitu kan. Nah, tapi mereka mendapatkan harta itu ghair masyru', tidak sesuai dengan syar'i. Ya, baik mereka peroleh ya dari harta milik negara ya. Sawaun ahsilu alaihi min amwali daulah, berarti ini korupsi ya dari harta negara ya kan yang harusnya dibagikan ke rakyat. Seperti hari ini saya insya Allah hari Selasa besok akan membahas dana bansos yang tidak tepat sasaran katanya itu kan, yang 530 miliar. Atau juga harta milik masyarakat. Nah, harta milik masyarakat apa? Nah, sekarang yang sedang digasap harta saudara-saudara kita yang ada di Rempong gitu kan, Kampung Rempong, tanah mereka kemudian diambil secara paksa, bahkan lebih zalimnya lagi mereka diusir, walaupun bahasa Om Mahfud MD itu katanya bukan penggusiran, bukan penggusuran, tapi pengosongan. Luar biasa gitu kan. Kalau orang sudah menolak syariat Islam, aturan Islam, yang pintar pun bisa jadi bodoh. Itulah barangkali predikat yang diberikan kepada Abu Jahal kan. Jadi dia mungkin keren bisa bolak-balik kata itu kan, kelihatannya sih keren, tapi kelihatan itu tadi gitu kan. Jadi saya bukan berarti menyamakan dia dengan Abu Jahal itu kan. Jadi Bapak Ibu ya. Cuman kalau kita lihat Allah melihat ya ketika orang menolak syariat Islam, mengutak-ngatik ya aturan Allah dengan seenak perutnya gitu kan. Itu akhirnya dengan transparan Allah kemudian menunjukkan kebodohan mereka gitu kan. Jadi dikutak-katik bahasa yang sangat kemudian memalukan. Sekarang ramai juga gitu kan. Antara fitting ke fitting ya dengan pitung gitu kan. Gara-gara ini juga ya kepala panglima tentara akan memiting warga gitu kan. Kalau ada warganya 1.000 yang demo, tentara akan kita turunkan 1.000, kita fitting. Ternyata kata dia sekarang diralat fitting itu dalam bahasa tentara merangkul katanya. Ini juga luar biasa itu kan. Inilah yang kita lihat ya. Nah, kembali ke sini dikit. Meluapkan emosi saya itu kan ke atas kezaliman negara yang begitu kasat mata hari ini gitu kan. Nah, kebetulan pas dengan pembahasan harti ini kan. Mereka mendapatkan harta gulul gitu kan. Nah, dalam Islam itu nanti akan diambil paksa lagi oleh negara ya, oleh khalifah agar harta itu kemudian dikembalikan kepada yang berhaknya atau juga dikembalikan ke Baitul Mal kalau tidak jelas siapa pemiliknya. Nah, itu yang pertama definisi yang terkait dengan harta gulul ya kan. Nah, berikutnya adalah apa sih dalil tentang keharaman harta gulul ya. Sehingga itu merupakan kezaliman ya aparat ya. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan dengan tegas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaglul ya'ti bima ghala yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi. Jadi Allah dengan mengancam luar biasa pada hari kiamat, harta yang kemudian dibawa, yang diperoleh dengan cara khianat ya dari gulul tadi ya, itu akan menjadi beban ya, akan dibawa ya. Kita bayangkan itu kan perjalanan yang sangat panjang
di padang mahsyar, kemudian membawa harta gulul, bahkan dalam ayat lain, nanti hadis lain juga dibenamkan. Jadi bagaimana siksaan yang sangat keras terhadap kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atau aparatnya dalam Islam, sehingga ya di dalam Islam itu efek jerahnya itu luar biasa karena nanti terkait dengan akidah dan juga terkait dengan hukum di dunia juga. Dalam hadis yang lain, ya Rasul menyatakan yang diriwayatkan oleh dari Mu'ad bin Jabal, kemudian Rasulullah qala ba'asyana Rasulullah SAW ilal Yaman, ya. Rasulullah mengutusku, kata Mu'ad bin Jabal, ke Yaman. Setelah aku kemudian berangkat, ya, kemudian aku pulang seseorang menyusulku. Ya. Sorry, orang lain mengutus orang lain menyusulku. Kemudian aku kembali faradatu faqala. Nah, kemudian Rasul mengatakan, "Atadri ya, lima ba'atsu ilaika." Apakah engkau tahu itu kan? Mengapa aku mengutus orang untuk menyusulmu? Kemudian Rasul menyatakan, janganlah engkau mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi tanpa izinku. Itu merupakan kecurangan. Dan barang siapa yang berbuat curang pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya. Untuk itulah engkau aku panggil, dan sekarang berangkatlah untuk melaksanakan tugas. Ini juga sama, ancaman yang luar biasa. Dalam hadis berikutnya juga sama, hampir sama. Ini kepada petugas pengumpul zakat, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, an Abi Mas'ud qala basiyallahu Rasulullah sallam sa'iyan summa qala intalaqa Abu Mas'ud la alfayannaka yaumal qiyamah, ya. Jadi Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah pernah mengangkatnya sebagai petugas pengumpul zakat. Kemudian beliau bersabda, menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, berangkatlah. Semoga pada hari kiamat kelak aku tidak akan mendapatimu datang dalam keadaan punggung memikul seekor unta sedekah yang meringkik-ringkik yang kau curangi. Aku menjawab, jika demikian aku tidak jadi berangkat. Jadi luar biasa, Ibnu Mas'ud itu ketakutan gitu kan. Ketakutan, dan dia kemudian akhirnya menolak gitu kan. Nah, khawatir gitu kan. Beliau menjawab, kata Rasul menjawab, aku tidak memaksamu gitu kan. Nah, ini yang luar biasa gitu. Sahabat itu ngeri juga dengan ancaman. Kenapa? Karena keyakinan mereka terhadap hari kiamat itu luar biasa. Beda dengan penguasa sekarang, lebih mendalik ya. Mereka itu sudah sekuler radikal. Pernah saya dapat pidato seorang nenek-nenek tua yang mengatakan bahwa kita jangan kemudian maut apa istilahnya dibuai dengan janji-janji akhirat yang padahal mereka sendiri katanya belum pernah mengunjungi akhirat. Nauzubillahi min dzalik gitu kan. Jadi wajar mereka tidak ada rasa takutnya sama sekali ketika menipu rakyat, gitu kan. Ketika membuat kebijakan yang zalim, berpoya-poya di tengah penderitaan rakyat. Karena keyakinan mereka pada hari akhirat tuh diragukan, gitu kan. Sampai tadi itu kan. Itu muncul dari mulut mereka. Nah, penguasa pada zaman Rasulullah, para sahabat, para khalifah, ketika diingatkan dengan ancaman hari akhirat, mereka bergetar, gitu kan. Ya, secara umum, gitu kan. Itu saya kira dalil-dalil yang menunjukkan bahwa harta gulul itu adalah haram dengan ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Apa sih yang disebut dengan harta gulul, gitu kan? Apa jenisnya saja? Ternyata cukup banyak, gitu kan? Di sini ada 6, gitu kan, yang akan kita bahas. Yang ini merupakan pemasukan Baitul Mal juga, harta yang diperoleh dari penguasa, ya, yang melakukan kezaliman. Yang pertama suap, gitu kan? Baik di bawah meja maupun di atas meja. Atau dengan meja-mejanya, itu kan bahasa sekarang itu kan. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru katanya suap itu kemudian di bawah meja, Orde Lama itu Orde Baru, dan Orde Baru tadi. Orde Reformasi itu kan di atas meja terang-terangan. Kalau sekarang dengan meja-mejanya. Kemudian kedua, hadiah atau hibah. Nanti kita lihat definisi dari masing-masing dan dalil yang menunjukkan keharamannya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah harta kekayaan yang diperoleh dengan sewenang-wenang dan dengan tekanan kekuasaan. Ini saya contohkan
Gambar di atas itu warga Pulau Rempang ya, yang sedang demo karena tadi harta mereka, tanah mereka kemudian diambil alih, digusur, walaupun dijanjikan ada ganti rugi ya, tapi yang namanya ganti rugi itu kan pasti rugi itu kan. Dan itu juga ternyata dibohongi itu kan, belum tersedia, tapi mereka harus segera diusir. Ini sebuah kesewenang-wenangan yang luar biasa itu kan. Kezaliman itu kan. Kemudian yang berikutnya ada hasil maklaran, samsaroh, dan amulah komisi yang dilakukan oleh para pejabat. Wah, sekarang pejabat dia jadi calo, banyak juga terjadi calo jabatan, calo berbagai kebijakan juga. Kemudian yang berikutnya korupsi, ya, ikhtilas, ya. Dan yang terakhir adalah denda. Denda ini ternyata sebenarnya bukan hanya penguasa itu kan. Di sini rakyat juga. Rakyat yang melakukan pelanggaran, kemudian dia kena denda. Nah, dendanya itu menjadi pemasukan Baitul Mal. Termasuk di dalam juga kalau ada penguasa yang memang melakukan pelanggaran yang lainnya itu kan. Nah, ini saya kira jenis 6 harta gulul ya, yang itu menjadi pemasukan Baitul Mal. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, supaya kita lebih clear, lebih jelas. Karena walaupun ini adalah terjadinya nanti merupakan pemasukan di Baitul Mal masa khilafah, tapi fakta ini terjadi hari ini bisa juga kita termasuk melakukan itu ya. Karena nanti ilatnya itu. Jadi jangan jangan kemudian ini kan nanti pada masa khilafah. Kalau sekarang berarti tidak ada suap. Kalau sekarang berarti tidak ada hadiah atau hibah kepada penguasa. Karena penguasanya sekarang bukan penguasa yang menerapkan hukum Islam. Berarti sekarang tidak ada penguasa yang zalim gitu kan. Karena ini kan ditujukan kalau ada khilafah. Enggak seperti itu gitu kan. Sehingga ini kita bisa refleksikan atau kita potret terhadap aktivitas kita juga sehari-hari gitu kan. Yang kenapa? Karena ini bersentuhan dengan penguasa dan kita sering berhubungan dengan penguasa itu kan pada hari ini, walaupun penguasanya tidak menerapkan syariat Islam secara kafah itu kan. Baik, kita lihat yang pertama, apa sih yang disebut dengan riswah atau suap ya kan. Definisi riswah atau suap yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau juga disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ya kulumalin, yaitu setiap harta ya, setiap harta yang diberikan kepada wali penguasa itu kan, awil amil atau amil tadi bisa jadi gubernur itu kan, bisa bupati ya, awil qadi ya, atau kepada hakim, awil muwadhab atau kepada pekerja pegawai negara atau yang sebut saya katakan tadi ASF nanti, aparat sipil khilafah, min adli qadai maslahati masolihinas. Jadi untuk mendapatkan kemaslahatan untuk kemaslahatan manusia ya, yang wajib dipenuhi tapi tanpa harus menyerahkan bayaran. Jadi suap itu tadi berarti pemberian yang diberikan kepada penguasa dan kepada pejabat, kepada aparat yang mereka sebenarnya tidak perlu kemudian mendapatkan bayaran karena mereka memang ditugaskan untuk itu. Itulah yang disebut dengan suap, riswah gitu kan. Nah, semua bentuk suap itu haram apapun bentuknya, baik sedikit maupun banyak, dengan cara apapun diserahkannya, di awal ataupun di akhir itu kan, dengan cara apapun hartanya diterimakan, ditransfer ataupun juga diserahkan pakai cover itu kan, sampai ada karena khawatir katanya kalau transfer bisa terdetek oleh PPATK, diserahkan langsung dengan bahkan tatap tangan ya, tangkap tangan yang ketangkapnya itu kan lewat tangan. Nah, ini adalah haram apapun bentuknya itu suap dan bagaimanapun bentuk cara penyerahannya. Nah, nah bentuk suap sebelum ke dalil, bentuk suap itu bisa ada 3 kemungkinan ya. Jadi yang pertama, suap itu bentuknya itu dipungut sebagai ganti karena telah memperoleh maslahat berupa keputusan mengenai suatu kepentingan yang semestinya itu diputuskan atau diberikan tanpa perlu balas jasa.
Contoh untuk mempermudah bikin SIM. Wah, itu biasanya tidak lulus terus tiba-tiba lulus itu suap. Ada kemungkinan itu paling sering terjadi. Karena di Indonesia itu apa yang bisa dipersulit ya kan? Kenapa harus dipermudah itu? Itu prinsipnya itu. Sehingga sesuatu itu dipersulit agar tadi ya ada kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang diharamkan sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu ya yang sebenarnya tidak harus membayar ya, tapi untuk memudahkan akhirnya kemudian bayar. Yang kedua kebalikannya itu kan. Kalau tadi untuk mengerjakan, ini untuk tidak mengerjakan. Jadi suap itu diambil sebagai imbalan karena tidak mengerjakan suatu kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Ini kebalikannya. Ini yang sering disebut dengan damai di tempat, ya kan. Ada seorang melanggar lampu merah, ya pelanggaran lalu lintas, ya kan. Kemudian supaya tidak ditilang karena tilang merepotkan, ya kan. Akhirnya damai. Damai bahasanya indah damai gitu kan. Tapi sebenarnya itu riswah, suap juga. Artinya apa? Dia tidak ditilang, bahkan ada bahasa tilang di tempat. Mending kalau ditilang di tempat itu memang benar itu kan, masuk kas negara itu kan. Nah berarti kalau tidak masuk kas negara itu suap gitu kan. Walaupun namanya bahasanya sering disebutkan tilang di tempat misalnya. Sidang di tempat. Tapi nggak masuk kas negara, pasti itu suap. Nah berarti ini apa? Ini adalah harusnya dia ditilang, tapi karena ya itu kan karena tadi ada uang, ada suap, ya kan, ada salam tempel bahasanya atau apapun. Nah itu masuk dalam kategori tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya dikerjakan. Ya. Yang terakhir ini kadang-kadang juga terjadi. Ya. Ada yang mengatakan kalau ini katanya ini enggak suap lah, ini kan untuk mengambil hak kita. Dulu sering gitu kan. Misalnya untuk mengambil atau mendapatkan hak yang tidak harus dibayar. Contohnya apa? Mengambil SK pegawai. Ya, SK pegawai ASN itu kadang-kadang tolong kita kumpulkan nih supaya SK kita segera turun deh kan. Nah, akhirnya kemudian dikumpulkan bahasanya ada ongkos dan itu sebagainya. Itu juga sama. Itu masuk dalam kategori riswah, dalam kategori suap nih kan. Dan fakta-fakta ini saya kira sering banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat hari ini gitu kan. Nah, itu bentuknya. Nah, kemudian apa dalil-dalil terkait dengan larangan? Ya, ini ada 3 nas hadis yang hampir sama tapi memiliki matan yang agak sedikit berbeda. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, laknatullah ala rosi wal murtasyif fil hukmi. Nah, kalau kita melihat ayat ini seolah-olah, nah ayat ini kan disebutkan Allah melaknat ya, yang penerima suap, penyuap dan penerima suap. Tapi ini menarik, ada yang mengatakan bahwa ini kan ayatnya fil hukmi dalam urusan pemerintahan. Sehingga kalau tidak ada kaitannya dengan pemerintahan, katanya itu ada yang mengatakan itu boleh gitu kan. Nah ini keliru itu kan. Hadis yang menyatakan bahwa laknatullah ala rosi wal murtasi fil hukmi itu hanya menunjukkan bahwa suap menyuap biasanya terjadi di kalangan pemerintahan. Ya. Tapi bisa aja terjadi juga di kalangan bukan pemerintahan. Misalnya antara dosen dengan mahasiswa, pembimbing gitu kan. Ini bisa aja ada yang masuk nanti dalam kategori suap walaupun bentuknya hadiah ya mirip deh kan. Nah hadis yang kedua itu lebih umum. Nah inilah yang dikatakan tadi itu kan bahwa fil hukmi ini sebenarnya merupakan contoh karena riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu tidak disebutkan fil hukmi tapi bersifat umum. Rasulullah bersabda laknatullah ala rosi wal murtashi. Hanya ini di 2 hadis ini hanya 2 itu kan penyuap dan penerima suap. Kenapa kemudian haram? Sudah jelas kan. Di sini ada kata-kata celaan yang disebut dengan laknatullah. Allah melaknat. Nah, hadis yang ketiga ini lebih keras lagi karena tambahan orang, ya, tambahan kelompok. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah salam ar-rasi wal murtashi wa ra'ish bainahuma. Allah melaknat. Rasulullah melaknat, afwan. Rasulullah melaknat orang yang penyuap, penerima suap, dan calo
yang bisa terjadinya penyuapan. Ya. Kalau diterjemahkan di sini orang yang menyaksikan, tapi sebenarnya di sini waro'ish bainahuma itu perantara, ya, perantara sehingga suap menyuap itu kemudian terjadi. Ini yang pertama, jenis harta gulul, ya, yang akan kemudian diterima oleh penguasa. Kemudian yang kedua, nah ini mirip dengan suap, itu hadiah. Ini bahasanya hadiah. Kalau suap biasanya berhubungan langsung, gitu kan. Tapi kalau hadiah itu tidak ada reward langsung. Ya. Misalnya ini ya, tiba-tiba seseorang naik jadi pejabat, kirim karangan bunga, gitu kan. Karangan bunga atau hadiah, gitu kan. Nah, itu sebenarnya hadiah yang diberikan kepada pejabat yang dilantik itu adalah hadiah yang diharamkan. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Dalum mendefinisikan yang disebut dengan hadiah atau hibah itu adalah kullu malin yuqaddimu ilal wulad, ya, yuqaddamu ilal wulad, ya, setiap harta yang diberikan kepada penguasa, awil umal atau para amil atau qadi atau pegawai daulah dengan jalan namanya itu hadiah atau hibah. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisi ini bersifat mutlak, ya. Kalau hadiah diberikan kepada pejabat atau hibah diberikan kepada pejabat, statusnya dia sebagai pejabat, ya. Walaupun nanti ada hadis yang mengecualikan kalau hadiah atau hibah itu diberikan sudah terbiasa sebelum seseorang menjadi pejabat. Tapi kalau hadiah ini diberikan terkait dengan jabatan, apalagi baru dilantik, maka ini masuk dalam kategori hadiah yang gulul, hibah yang gulul. Hukumnya haram sama seperti suap. Nah, apa dalil yang menunjukkan keharamannya? Ini sangat jelas di dalam hadis yang cukup panjang di mana istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min Bani Asbin yuqalu lahu Ibnu Utaibiyah ala sadaqah, artinya harta sadaqah. Falamma qadima qala hada lakum wa hada uhdiyali. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala minbar qala Sufyan aidan fasa'id al minbar fahamidallah wa asna alaihi summa qala ma balul amilina ba'asuhu fayati yaqul hada laka wa hada li fahallan jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayangdur ayyuhda alahu amla walladhi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in ila ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu ruga'un aw baqaratan laha khwarun aw syatan tai'aru summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ghufrati ibtahi ala hal balagtu salasan. Jadi intinya kalau kita lihat Rasulullah memperkerjakan seorang laki-laki dari Bani As'ad, ia adalah Ibnu Ataibiyah sebagai pengumpul zakat. Sesuai melaksanakan tugasnya, Ibnu Ataibiyah datang pada Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, ini kusurahkan kepadamu. Sedangkan harta ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jadi ini adalah harta yang aku tugaskan untuk memungutnya. Ini saya serahkan kepadamu, kata Utaibah itu. Ini saya ambil karena ini hadiah untukku. Nah, lalu Rasulullah naik ke mimbar. Beliau memuji Allah kemudian bersabda, seorang amil yang kami kerjakan, kemudian ia datang dan berkata, ini kuserahkan kepadamu, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini ada pernyataan Rasulullah, ya. Berarti ini menunjukkan bahwa hadiah yang terkait dengan pekerjaan. Karena dalam hadis ini dengan jelas menyatakan ada ilatnya, itu kan. Ilatnya itu adalah di sini fahalan jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Jika engkau duduk saja di rumah bapakmu atau ibumu, fayang turu ayyuhda lahu amla, apakah hadiah itu datang atau tidak? Maknanya apa? Kalau hadiah itu dia duduk-duduk, hadiah itu ada, datang, berarti hadiah itu tidak terkait dengan jabatan. Nah, ini hadiah ini jelas
karena beliau diutus dan posisi sebagai amil, sebagai pemungut zakat. Maka jelas hadiah yang diberikan itu adalah hadiah yang terkait dengan pekerjaan. Inilah yang kata Rasulullah tadi dilanjutkan, berarti ini masuk dalam kategori yang haram, sehingga Rasul kemudian menyatakan, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, salah seorang di kalian tidak akan mendapat sedikit pun dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat ia datang dengan membawa di lehernya seekor unta yang meringkik, sapi yang melenguh, atau domba yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat ketiaknya yang putih. Lalu beliau berdoa, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan hal ini? Sampai beliau menyampaikan 3 kali, itu kan. Betapa khawatirnya ini tidak dipahami oleh umat, ya kan. Itu saya kira terkait dengan yang kedua, ya, hadiah, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terkait dengan kasus rempong, ya, contohnya itu kan. Itu adalah harta yang kekayaan yang diperoleh oleh seseorang, ya, dengan kesewenang-wenangan, dengan tekanan kekuasaan, memaksa itu kan, ya. Jadi ini adalah hiyal amwal allati yatawalla 'alaiha al-hukam wal wulad wal umal. Harta yang diperoleh para penguasa, para wali, para amil, au aqribahum, atau kerabat-kerabat mereka, atau juga pegawai daulah gitu kan. Ya. Yang baik itu harta daulah, harta negara maksudnya, ataupun harta milik masyarakat, termasuk tanah di dalamnya, ya, tanah atau harta-harta yang lainnya yang diperoleh dengan jalan pemaksaan, ya, bil qahri, ya, atau atas salut, dengan kesewenang-wenangan atau kekerasan, ya, dengan kekuatan, ya, dan penyalahgunaan jabatan. Nah, jadi ini hukumnya haram. Nah, ini saya contohkan seperti kasus rempang yang terjadi hari ini. Nah, apa dalilnya? Saya kira dalilnya sangat banyak, ya. Yang pertama, ini riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, la ya'khudhu ahadun shibran minal ard bi ghairi haqqihi illa tawaqahullah ila sab'i ardin yaumal qiyamah. Tidaklah salah seorang di antara kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Sejengkal. Bayangkan ini 17.000 hektar itu kan. Semua yang terlibat, yang kemudian tergabung untuk melakukan kezaliman ini, mereka akan mendapatkan siksaan, ya, dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang kedua hampir sama, ya. Rasul memperingatkan dari riwayat yang lain, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah illa sab'in ardin. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang mengambil sesuatu sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan. Kalau tadi digencet, ini bahasanya dibenamkan sampai 7 bumi. Yang terakhir masih sama, ya, ancaman, tapi ini ancamannya lebih keras, ya, lebih berat, ya kan. Man akhada syabran, ya, syabrazin, ya, minal al, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zulman, ya. Kemudian Rasul menyatakan, sesungguhnya fa innahu yatuqahu yaumal qiyamah, ya. Jadi pada hari kiamat dia akan dikalungkan. Nah, ini kalau dikalungkan, ya. Dikalungkan Allah dengan belenggu seberat 7 lapis bumi, ya. Jadi dari tanah misalnya tadi cuma sejengkal, 7 lapis ke bawah. Bayangkan ini 17.000 hektar, ya kan. Kalau orang yang beriman, penguasa yang beriman, dia akan berhenti, gitu kan. Dia akan kembalikan, gitu kan. Karena ngeri dengan ancaman ini, gitu kan. Termasuk juga para kroni-kroninya, karena ini juga disebutkan termasuk para kroni-kroni yang mendukung kezaliman, ya. Jadi ini kezaliman yang luar biasa, ya, di dalam Islam, ya. Sehingga, ya, kalau kita lihat di masa
sahabat masa Rasulullah mereka ngeri sekali itu kan dengan ancaman-ancaman ini. Kalau sekarang kayaknya udah bebal gitu kan. Ya. Karena tadi udah sekuler radikal itu gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang ketiga ya. Kemudian eh yang keempat ini adalah harta eh, hasil nyalok gitu kan. Samsarah wal umulah gitu kan. Jadi hasil salo dan komisi. Apa sih definisinya? Hampir sama ya. Definisi adalah di sini disebutkan setiap harta ya. Setiap harta yang diperoleh melalui makelar, komisi, para penguasa atau wali, para amil dan para pegawai negara yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan asing. Nah, ini sama itu kan. Makanya ketika kita lihat dalam kasus Rempang ini, para penguasa begitu kemudian berani melawan rakyatnya, tentara yang digaji oleh rakyat dari pajak mereka yang bayarkan, tapi lebih banyak kemudian membela oligarki, menjadi londo ireng bahasa saya itu kan, seperti menjadi seperti company pada zaman penjajahan Belanda. Kenapa? Karena pasti mereka mendapatkan komisi, gitu kan. Mendapatkan dana karena dari investasi yang didapatkan itu kan katanya ceritanya itu kan itu ada ke depan tuh sampai 381 triliun. Ya. Cina tahap pertama akan memberikan 171 triliun. Dan agak sulit untuk kemudian tidak dikatakan bahwa dari situ ada komisi kepada para calo-calo, apalagi ini tahun politik gitu kan. Para menterinya, para pejabatnya itu kan. Ternyata ini saya dapat berita juga dana yang terkait dengan kereta api cepat juga ternyata korupsinya sangat tinggi. Jadi setiap investasi yang kemudian dihasilkan dari perusahaan-perusahaan asing atau juga perusahaan swasta lokal pasti di situ ada indikasi korupsi ya walaupun harus dibuktikan. Nah, dalam pandangan Islam ya, mungkin mereka mengatakan ini kan hanya komisi ya. Ini hanya sekedar tanda kaduduh itu kan dari pengusaha. Nauzubillah min dzalik. Jadi dalam pandangan Islam jelas ini adalah haram, masuk dalam kategori harta gulul ya dan masuk dalam kategori harta yang tidak boleh kemudian dimiliki. Kalau kita lihat dalil terkait dengan ini ya. Jadi sama saya kira ini sudah disebutkan di atas tadi ya. Ketika Rasulullah mengutus ya salah seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal, beliau kemudian mengatakan janganlah engkau mengambil sesuatu untuk kemudian kepentingan pribadi tanpa izin dariku gitu kan. Ini luar biasa juga sama saya kira. Nah, berikutnya kalau kita lihat itu ya suap. Nah, yang berikutnya korupsi, yang terakhir ya. Korupsi atau dalam bahasa Arabnya ikhtilasat ya, jamak gitu kan. Yaitu apa? Hampir sama saya kira dengan suap ya kan. Cuman ini diambil tidak terkait dengan pekerjaan langsung ya. Jadi setiap harta yang dikorupsi, yang diambil ya kan. Dia kulumalin ya, setiap harta yang diambil oleh para wali, gubernur, para amil, bupati, dan juga qadhi atau pegawai negara, ya, ASN, ya kan, yang dia di bawah pengaturan kekuasaannya untuk membiayai tugas pekerjaan mereka, atau yang semestinya digunakan untuk membiayai berbagai sarana dan proyek, ataupun untuk membiayai kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya, tapi diambil oleh mereka. Semua bentuk suap itu adalah haram. Semua bentuk korupsi itu adalah haram, apapun bentuknya, sedikit ataupun banyak. Ya. Itu yang terkait dengan korupsi. Ya. Yang sorry, ini kelewat dalilnya karena ini tidak ada dalil khusus ya. Di dalam kitab Al-Amwal itu disebutkan
Umar bin Khattab, maaf, dicontohkan dari salah satu dalilnya itu adalah Umar bin Khattab menyita harta yang diperoleh oleh saya lupa, Muawiyah bin Sofyan kalau nggak salah ya. Abu Sofyan sorry, bin Muawiyah katanya. Atau Muawiyah bin Abi Sofyan, saya lupa. Yang pada saat itu ketika orang tuanya, maksudnya orang apa, Muawiyah, orang tuanya itu berkunjung ya, berkunjung menengok anaknya gitu kan. Menengok anaknya, terus ketika eh, dia kembali, Umar bin Khattab, bentar ya. Umar bin Khattab dia memeriksa ya, memeriksa harta atau apa yang dibawa itu kan. Jadi apa yang dibawa oleh anaknya, orang tuanya setelah berkunjung kepada anaknya tadi kan. Bentar, saya lihat ya. Ya Abu Sofyan sorry. Jadi eh, jadi ketika Abu Sofyan ya, menengok anaknya Muawiyah yang itu menjadi gubernur di salah satu kota, ya. Kemudian Abu Sufyan menyampaikan salam pada Umar. Setelah Umar itu kemudian berkata, ya, Umar menduga bahwa Muawiyah itu membekali ayahnya dengan uang yang banyak gitu kan. Maka kemudian Umar mengatakan, "Hei Abu Sufyan, berilah kami oleh-oleh." Kemudian Abu Sufyan menjawab, "Kalau kami memperoleh sesuatu, tentu engkau akan kuberi oleh-oleh itu." Kemudian Umar mengulurkan tangannya ke sebuah cincin yang berada di tangan Abu Sofyan, lalu diambilnya. Kemudian ia mengutus seseorang dan membawa cincin itu kepada Hindun. Utusan tersebut dipesan supaya berkata kepada Hindun atas nama Abu Sofyan, "Perlihatkanlah kepadaku dua wadah yang baru engkau terima dan berikanlah keduanya." Gitu kan. Nah ternyata di situ kemudian ditemukan, ya kan, ada hadiah atau apa yang dibawa oleh eh, Abu Sofyan itu nilainya nggak tanggung-tanggung gitu kan. Di hadis ini disebutkan bahwa eh, itu ada 10.000 dirham. Ya. Membawa dua wadah ternyata di dalamnya terdapat uang 10.000 dirham. Maka Umar bin Khattab itu diambil oleh Umar bin Khattab dan diserahkan ke Baitul Mal. Jadi luar biasa ini yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini kan yang langsung beliau mengambil ya harta hasil dianggap tadi ini masuk dalam kategori korupsi. Baik, itu yang terakhir adalah terkait dengan denda ya. Terkait dengan denda ya. Nah, denda ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, denda ini bukan eh, tidak selalu dari eh, penguasa, tapi rakyat yang melakukan eh, pelanggaran ya. Nah, denda, nah ini ya. Denda, nah, apa sih yang disebut dengan denda? Ya, jadi denda itu ini disebutkan dia kulumalin ya harta. Afwan, ini belum sempat saya rubah berarti bahasa Arabnya. Jadi yang baru kemudian saya sampaikan terjemahannya ya. Jadi denda itu adalah termasuk ke dalam pemasukan Baitul Mal adalah denda yang dijatuhkan negara atas orang-orang yang terjerumus dalam berbagai perbuatan dosa. Ya. Jadi misalnya nanti ada orang yang mungkin kan ada bentuknya siksaan, sorry kok siksaan, hukuman itu bisa juga dalam bentuk mal, bisa juga dalam bentuk apa istilahnya itu cambuk gitu kan. Nah, akibat apa?
akibat individu-individu yang kemudian melakukan pelanggaran ya, pelanggaran undang-undang, pelanggaran peraturan administrasi ataupun peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, itu bisa ditetapkan denda ya. Nah, berarti di sini adalah intinya itu adalah harta yang dilakukan akibat perbuatan maksiat. Misalnya bisa aja misalnya orang yang pacaran misalnya, atau orang yang misalnya dia menyembunyikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya misalnya. Nah, itu bisa aja kemudian dia ditambah itu kan. Diambil juga harta zakatnya, ditambah juga denda itu kan. Kenapa? Karena dia ternyata berbohong itu kan dengan menyembunyikan harta zakat. Nah, itu dimasukkan ke kas negara. Nah, kemudian yang kedua, selain denda yang masuk mirip dengan denda ini dalam kitab itu disebutkan adalah harta hasil haram yang dilakukan oleh individu, ini kan? Ya termasuk ya pejabat di dalamnya. Misalnya ada individu yang melakukan transaksi riba, itu kan. Maka ketika ketahuan dia melakukan transaksi riba, ya, dia hartanya itu kemudian diambil, ya, harta ribanya, ya, diambil ke Baitul Mal dan tentu pasti juga akan dikenakan hukum selain itu. Jadi uangnya bisa dirampas, ya kan. Kemudian pelakunya itu akan dihukum. Karena riba itu kan ngeri sekali, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dalam sistem Islam ya pengawasan negara itu akan begitu ketat. Karena dalam salah satu hadis disebutkan Rasul menyatakan idza dhahara riba wa zina fi qaryatin faqad bi anfusihim azaballah. Jika riba dan perzinahan telah nampak terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, sungguh masyarakat tersebut telah menghalalkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dalam sistem Islam nanti pelaku riba itu jelas nggak bisa terang-terangan, karena ketika terang-terangan pasti itu akan istilahnya itu mengundang azab Allah. Dan kalau ada kemudian pelaku yang kemudian ketahuan hartanya kemudian disita, ya harta terkait dengan ribanya, walaupun mungkin pokoknya bisa dikembalikan, dan pelakunya juga mungkin akan dihukum juga secara fisik bisa jadi gitu kan. Tergantung ini ijtihad dari seorang khalifah atau kepala negara. Itu saya kira 6 harta gulul yang semuanya nanti menjadi pemasukan Baitul Mal. Nah, bagaimana kemudian yang terakhir, bagaimana pengelolaannya harta tersebut ya, pemasukannya, perlakuannya. Kalau kita lihat perlakuan dan penggunaan harta hasil gulul ini, yang pertama dari sisi perlakuannya itu kan. Jadi harta hasil gulul, baik hasil korupsi, hasil suap menyuap, atau hadiah, atau tanah yang diambil secara paksa dari masyarakat, ya, yang diambil oleh penguasa, jika diketahui pemiliknya itu akan diserahkan kepada pemiliknya. Ya. Tapi kalau tidak ada, ya, tidak diketahui, maka itulah tadi ini dimasukkan ke Baitul Mal. Ya. Lalu digunakan untuk apa saja? Ya, digunakan untuk memberikan pembiayaan seluruh aktivitas yang terkait dengan aktivitas negara, ya, pelayanan negara terhadap umat, ya, semua itu kan berarti boleh ya, bisa untuk gaji aparatur khalifah, bisa digunakan untuk menggaji qazi, bisa digunakan untuk menggaji guru dan sebagainya, kalau memang ada. Tapi ini kayaknya nggak terlalu banyak gitu kan, karena jarang lah itu kan. Tapi memang ada karena ya sistem dalam sistem Islam ya penguasa itu bukan malaikat, ada aja gitu kan yang juga ya orang yang kemudian oknum lah 1-2 itu kan. Kalau sekarang kan kebalikannya, yang benar itu yang oknum itu kan, yang semua yang banyak yang mayoritas yang melakukan kejahatan. Nah, ini contoh dicontohkan bahwa itu diberikan dicatut, bukan catut, jadi sita ya. Ini yang pertama bukan yang pertama maksudnya, gebrakan yang luar biasa itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau kemudian diangkat menjadi khalifah, beliau kemudian melakukan kebijakan yang luar biasa, yaitu kepada keluarganya
ya, kepada juga para pejabat aparat yang pernah kemudian berkuasa, beliau sasar semua, ya, yang masih ada harta yang itu hasil kezaliman, maka eh, tidak segan-segan Umar bin Abdul Aziz kemudian untuk mengambilnya. Dan ini diperlukan dilakukan contoh langsung dari beliau. Ya. Beliau panggil istrinya, itu kan. Istrinya punya harta, punya kalung juga, kekayaan. Dia suruh milih, itu kan. Harta itu kembalikan kepada Baitul Mal karena banyak yang didapatkan secara tidak sah, atau engkau saya ceraikan. Ya istrinya alhamdulillah solehah, dia bilang aku ya akan kembalikan lah, gitu kan. Akhirnya hartanya dikembalikan. Nah begitu juga beliau sendiri, gitu kan. Umar bin Abdul Aziz sendiri mengumpulkan semua kekayaannya, ya, menanggalkan seluruh harta miliknya, seluruh hewan tunggangannya, seluruh minyak wangi dan perhiasan yang dimilikinya, dikumpulkan semua. Ternyata kita lihat itu sampai 23.000 dinar. Bayangkan, ya kan. 23.000 dinar itu kali satu dinarnya itu 4,25 gram, itu berarti hampir berapa kilo emas itu kan. Ya. Nah, dan ini langsung oleh Umar bin Abdul Aziz dimasukkan ke Baitul Mal. Itu saya kira ya yang terakhir, ya, yang terkait dengan eh, pos penerimaan Baitul Mal yang berasal dari harta gulul dan setara, ya, yaitu salah satunya tadi adalah harta denda yang diperoleh dari masyarakat. Baik, terima kasih Ustaz Mirja. Kalau ada yang mau kemudian diskusikan, mohon maaf lebih dari jam 9, lebih 8 menit. Nah, tapi kita masih ada waktu untuk sharing kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan bersama. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun mungkin eh, lebih sedikit, tapi sebenarnya nggak lebih sih Ustaz. Cuma karena tadi di awal kita mulai berbincang-bincang, jadi rada lebih sedikit gitu ya. Baik Bapak Ibu, silakan yang mau punya pertanyaan ditulis di kolom komentar. Boleh juga langsung raise hand dan unmute. Bapak Ibu silakan. Sini kita Assalamualaikum ada. Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bu Tati. Ya, Ustadz, ini sebenarnya memang tidak langsung bahasan tentang yang barusan, Ustadz. Cuman memang ada keterkaitan. Saya pernah apa ya membaca kali ya terkait dengan ini Ustadz, harta faid katanya ya, yang itu terkait dengan kasus harta faid yang di Fadak itu Ustadz. Yang mana katanya Rasulullah SAW mendapatkan harta yaitu sebagian kebun dan tanah dari eh, setelah penaklukan Khaybar gitu ya kalau tidak salah gitu. Jadi orang-orang Ya. Yahudi itu memberikan kepada Rasulullah gitu ya dengan cara damai. Nah, kemudian beliau menyerahkan harta Fadak itu ke Siti Fatimah gitu ya, yang di kemudian hari ketika beliau wafat gitu ya, dan berlanjut kekuasaan itu kepada Khalifah Abu Bakar, ternyata katanya itu diambil oleh Abu Bakar menjadi harta Baitul Mal gitu ya, dan ini menyebabkan kemarahan Siti Fatimah dan juga Ali gitu ya, dan untuk sebagian pendapat memang akhirnya menyatakan pengambilan ini itu menjadi sesuatu yang menyebabkan keraguan atau penentangan terhadap keabsahan Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah gitu ya. Saya mau minta pendapat Ustadz apakah kasus ini benar atau tidak gitu ya, terkait kasus Fadak itu. Kemudian Khalifah itu tadi berarti dikaitkan dengan kasus yang barusan Umar ya kalau tidak salah, atau siapa gitu barusan yang ternyata bisa mengambil harta yang itu meragukan gitu ya dan menjadi milik Baitul Mal gitu. Kemudian Ustadz, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah hadiah itu ini berlaku juga gitu untuk rakyat? Contohnya begini, misal ada seorang karyawan yang tugasnya itu misal melatih gitu ya, sopir gitu ya. Dia kan digaji tuh oleh
perusahaan atau individu yang mempekerjakannya sebagai sopir. Nah, tiba-tiba misalnya dia dapat tips dari orang yang mendapatkan jasanya. Ada yang bilang, saya pernah mendengar bahwasanya tips tadi, baik itu uang ataupun barang, katanya karena itu di luar gaji yang sudah disepakati, katanya itu tidak boleh. Benarkah itu, Ustaz? Jazakallah khairan kasiran, Ustaz. Ya, wa Ya, iya Ki Bu. Ada 3 pertanyaan berarti Ustaz ya. ya. Yang ya, itu yang terakhir dulu ya, yang terkait dengan hadiah ya. Jadi kalau kita lihat, seperti yang saya katakan tadi di awal hadis tadi, ya, di awal hadis, di hadis yang terkait dengan hadiah atau riswah itu kan, itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan pemerintahan. Hadisnya itu bersifat umum, gitu kan. Yang terkait dengan rosi wal murtashi itu juga ada yang umumnya, ada juga yang ada fil hukminya. Termasuk juga terkait dengan hadiah. Hadiah yang diberikan kepada penguasa, ternyata di situ ilatnya bukan hanya terkait dengan kekuasaannya. Jadi hadiah itu dikaitkan dengan pekerjaan kepada seseorang yang dia sebenarnya sudah mendapatkan honor, sudah mendapatkan gaji, gitu kan. Kalau dalam bahasa kita itu sekarang disebut dengan tip, ya. Tip itu juga tidak dibenarkan, ya. Ya. Kecuali dalam bentuk natura itu kan. Misalnya ada kita ya pekerja itu kan atau orang yang kita kerjaan ya mengantarkan afah itu kan. Misalnya ada ya ini kalau aparat jelas ya nggak boleh itu kan. Tapi kalau bentuk natura itu kan lain kan. Misalnya kita kasih minum dan sebagainya itu kan eh, posisi sebagai tamu kita, maka ya itu masalah. Tapi tidak masalah maksudnya. Nah, sama juga kalau saya contohkan juga misalnya bisa supir, bisa juga pengangkut barang gitu kan. Ya, makanya kita harus perjelas ini akadnya itu kan. Kalau itu adalah hadiah dalam artian dikatakan tadi eh, kaitannya dengan pekerjaan itu masuk masih dalam kategori sama itu kan. Kalau terkait dengan pekerjaannya itu kan. Makanya di hadis itu disebutkan kalau itu ada kalau itu terjadi ya sebelum dia mendapatkan amanah atau sesuatu yang harus sesuatu yang terjadi sebelum seseorang naik pejabat itu maka hadiah itu ya tidak masalah. Tapi kalau itu terkait dengan pekerjaan maka pemberian yang di luar gaji ya yang itu tip biasanya yaitu yang ada yang mengatakan itu eh, sama itu masuk dalam kategori hadiah yang tidak diperbolehkan. Itu menjadi legal, boleh kalau kita bilang kepada yang memberi kerjanya. Ya. Ini saya nanti akan ngasih tips ya, kata yang memberi kerja, oh silakan Bu. Nah itu berarti boleh itu kan, karena atas izin. Tapi kalau tidak atas izin, itu berarti masuk dalam kategori riswah. Dan kenapa? Karena kita sudah karena bukan riswah, hadiah yang mirip riswah. Itu ya. Yang termasuk juga sekalian saya jawab ini yang dari Ibu Dwi mirip gitu kan. Seperti hadiah yang diberikan kepada dosen pembimbing. Nah, saya selalu menolak gitu kan karena itu masuk dalam kategori mirip dengan riswah. Ya. Kenapa? Baik itu kering kan kadang-kadang, tapi kan kita nggak akan mempengaruhi, bukan masalah mempengaruhi, mempersulit atau mempermudah itu enggak, karena di situ tidak ada ilatnya. Ilatnya itu adalah honor atau pemberian yang diberikan pada seseorang yang sudah mendapatkan gaji dari eh, instansi yang mempekerjakan dia itu kan. Sementara dia melayani orang itu tidak boleh kemudian mendapatkan bayaran apapun. Nah, sama tadi kasusnya seperti dosen pembimbing gitu kan. Saya sebagai dosen pembimbing sering menolak, bukan hampir sering lah. Supaya saya tidak repot, biasanya saya di awal kuliah itu pada semua mahasiswa, saya bilang kalau Anda saya jadi pembimbing Anda, tolong jangan memberikan hadiah apapun. Kadang-kadang ada yang memberikan hadiah pakaian, ada tas,
pernah juga jaket kulit, ya kan, yang lain. Karena saya sudah sejak awal katakan tidak, nah, alhamdulillah itu sejak itu nggak pernah ada. Nah, kenapa? Karena menurut saya itu masuk dalam kategori hadiah yang diharamkan, ya kan. Kenapa? Karena saya sebagai dosen pembimbing atau tadi yang Ibu tanyakan tadi sebagai supir itu sudah dibayar, digaji, gitu kan. Nah, sehingga kita harus izin dulu, gitu kan. Kalau mau menerima itu maksudnya kita memberikannya itu ya boleh sih karena mungkin ya, tapi harus izin dulu. Tapi kan jarang. Siapa yang bisa kemudian mengizinkan misalnya. Itu ya intinya. Itu yang ketiga ya. Yang kedua terkait dengan apa Mirja tadi saya lupa. Kalau yang pertama kan terkait dengan kasus Padak ya. Ya, Ustaz. Nggak, yang kedua Yang tadi apa? kasus saya juga lupa tadi Ustaz untuk yang kedua. Bu Tati boleh Bu Tati diulang? Bu Tati? Itu Ustaz berarti apa dari kasus tadi berarti khalifah punya kewenangan gitu ya, maksudnya untuk mengambil tadi harta-harta. Oh ya, ya Eh, contoh itu ya. Contoh Umar bin Khattab yang kemudian mengambil apa yang diberikan oleh Muawiyah kepada orang tuanya Abu Sofyan. Ya betul, ingat ya. Jadi dikaitkan betul. dengan Jadi gitu. memang di situ ada dugaan tentu ya. Ada golabatul dzon. Karena kalau kita lihat kalau terkait dengan hukum syara itu kan tidak sampai pada yakin kan. Jadi di situ ketika ada golabatul dzon yang kemudian yang dituduh itu kemudian tidak bisa kemudian membuktikan ya, maka ya khalifah ya itu dia bisa mengambil itu gitu kan. Dan saya kira kasus yang menimpa eh, Abu Sofyan dari Muawiyah itu Umar bin Khattab Golabatun Donnya menyangka bahwa uang yang kemudian didapatkan itu pasti pemberian yang posisi anaknya itu sebagai seorang kepala daerah, gubernur itu kan. Dan diduga itu, nah itu kan diindikasikan tadi ya dengan Abu Sofyan, mohon maaf ini, wallahu alam dari kisah itu kan ketika Umar gurau gitu kan, minta hadiah gitu kan. Ya, apa sih oleh-olehnya gitu kan? Abu Sofyan mengatakan nggak ada oleh-oleh gitu kan. Nah, Umar kemudian curiga dan ternyata kan ada itu kan tadi kan 10.000 dinar. Nah, yang dari situ aja Umar kemudian sudah mengatakan, oh ini berarti dia berdusta itu kan. Nah, makanya diambil itu kan. Kenapa? Ini kita sudah bisa, ini luar biasa saya kira Umar bin Khattab itu kan yang tidak memberikan toleransi sedikit pun gitu kan. Dan akhirnya kan Abu Sofyan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang mungkin dia juga sadar, gitu kan. Kalau dia itu apa istilahnya itu merasa hak dia akan melawan saya kira. Tapi karena dia yakin juga, dia juga menduga ini memang keliru. Ya buktinya tadi kan ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, mana dong oleh-olehnya? Aku nggak bawa apa-apa. Ternyata ketika dicek ke Hindun, ya kan, ternyata ada 10.000 dirham. Nah, langsung disita, itu kan. Dan ternyata yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu bukan hanya kepada Abu Sofyan, ya kan, kepada anaknya sendiri. Abdullah bin Umar itu pernah memanfaatkan ya eh, padang gembalaan ya untuk kepentingan pribadinya itu disita ya untuk Baitul Mal. Abdullah bin Umar pernah juga bisnis. Padahal ini pada situ mau disita ya. Jadi Abdullah bin Umar itu pernah ketitipan harta untuk khalifah ya. Saya lupa harta zakat atau setoran dari gubernurnya kan. Setelah pada saat Abdullah bin Umar mengadakan kunjungan bisnis gitu kan. Nah, oleh Abdullah bin Umar titipan itu dibisniskan gitu kan. Katakanlah saya lupa angkanya ya karena tidak disebutkan dalam hadis itu. Katakanlah 10.000 dinar. Nah, oleh Abdullah bin Umar itu dibelikan barang dulu di sana. Dibelikan barang, kemudian dibawa ke Madinah, dia jual. Nah, dari uang itu kemudian kan dapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan. Kemudian dia lapor tadi ke Umar bin Khattab, ini ada titipan ya 10.000 dinar, katakanlah jumlahnya nggak tahu, nggak disebutkan di situ. Nah, kata Umar bin Khattab, Anda
Jangan mentang-mentang anak khalifah itu kan, memanfaatkan. Itu keuntungannya juga kembalikan untuk Baitul Mal. Gitu kan. Nah kemudian sahabat yang lain mengatakan, ya Amirul Mukminin, Abdullah bin Umar kan risiko juga itu kan. Dia bisnis, dia menggunakan harta Baitul Mal itu, kalau dia rugi, dia kan tetap aja harus mengembalikan uang Baitul Mal itu ya sebesar itu gitu kan. Dan dia risiko juga membawa itu kan, uang itu kan. Nah kenapa nggak dijadikan akad syirkah aja? Nah, akhirnya kemudian disepakati itu kan. Akhirnya 50% keuntungan untuk Baitul Mal, 50% diberikan ke Abdullah bin Umar. Jadi begitu kemudian hati-hatinya terkait dengan hal itu gitu kan. Itu yang kedua. Nah, untuk yang pertama, Bu, saya nih perlu penalaan lebih lanjut juga. Ya, nanti mungkin saya klarifikasi ya. Apakah itu termasuk perampasan ya. Karena kalau yang saya pahami dengan jalur yang masing-masing beda, ada yang mengatakan bahwa ya Abu Bakar berpendapat bahwa itu adalah ini kan riwayatnya ini juga harus kita cek ya, apakah sahih atau tidak itu kan. Tergantung kalau kasus-kasus seperti ini kan kita harus bukti kesahihan riwayat ya kan. Karena dari dua sudut pandang yang berbeda ini kan masa fitnah itu kan. Jadi kalau saya bacakan di situ disebutkan bahwa Abu Bakar mengambil karena dianggap itu adalah eh, seolah-olah itu harta warisan. Padahal para nabi tidak mewariskan. Akhirnya kemudian harta Fadak tadi itu kemudian diambil oleh eh, Abu Bakar Siddiq itu kan. Kenapa? Ya karena memang itu bukan itu harta Rasulullah itu kan, dan Rasulullah ya dia tidak mewariskan itu kan. Artinya itu adalah milik Baitul Mal. Menurut satu riwayat. Riwayat lain yang mengatakan bahwa itu adalah pemberian bukan warisan karena Rasulullah masih hidup itu kan. Itu sudah diberikan oleh Rasulullah ke Fatimah, itu bukan warisan tapi diberikan pada saat Rasulullah masih hidup. Nah, kita kan nggak tahu nih riwayat yang saya belum cek ya. Nanti kalau misalnya ada informasi setelah saya memahami kasus ini, insya Allah nanti saya sampaikan. Jadi saat ini saya belum bisa memberikan apa sih yang kuat ya kan? Apakah tadi apa yang terkait dengan Abu Bakar, sikap Abu Bakar, atau yang dituduhkan oleh orang Syiah gitu kan, yang mengatakan bahwa Abu Bakar merampas hak milik Siti Fatimah. Atau bisa jadi sebenarnya ini peristiwa ini nggak ada, dibuat-buat aja oleh orang-orang Syiah kan untuk menjelekkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak terjadi ya, dibuat-buat aja oleh orang-orang Syiah itu untuk menyudutkan eh, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Itu ya Bu, wallahu alam. Nanti coba cek ya. Saya coba tanya terkait Ya. dengan pertanyaan yang pertama tadi. Baik, Wallahu alam. berarti pertanyaan untuk kasus Abu Bakar dan Fatimah ini kita save dulu saat ya. Kita simpan untuk di pertemuan selanjutnya nanti akan Ya, nanti saya coba cek diklarifikasi ya. lagi. Saya baca lebih Iya, siap, dalam gitu siap. kan. Baik, untuk Bu Tati, untuk pertanyaan pertamanya tadi kita simpan dulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan ditanyakan. Ini tadi sudah ada Bu Izul yang angkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan ke kolom chat. Bu Izul, silahkan langsung unmute. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang saya tanyakan tadi pada bagian malam ini tuh kan menjelaskan tentang harta-harta yang sumbernya sebenarnya haram, tapi kemudian bisa masuk menjadi pendapatan Baitul Mal. Ini kok seperti money laundry ya, Ustadz. Jadi eh, apa namanya harta-harta yang dari sumber yang terlarang, gitu, tapi kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, apa istilahnya menjawab ketika kemudian nanti ada bagian dari umat yang tidak suka terhadap syariat Islam dan penataan syariat Islam, ini kemudian mengatakan sama saja berarti ini kemudian seolah-olah seperti money laundry. Itu menanggapinya seperti apa, Ustadz? Eh, ini kan terkait juga tadi sudah sedikit dijelaskan di bagian akhir sama Ustadz itu bahwasanya nanti setelah masuk di Baitul Mal harta-harta yang sumbernya dari hal-hal yang tidak halal ini
kemudian bisa ditasarufkan untuk kepentingan kaum muslimin kan, taruhlah kemudian nanti jadi gaji pegawai misalkan atau dan lain sebagainya. Ini kan ya tadi seolah-olah eh, jadi absah begitu ya, apa namanya, sumber-sumber yang tidak halal tadi itu ketika sudah masuk Baitul Mal jadi halal begitu. Nah, ini menanggapinya seperti apa Ustaz? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz terkait dengan mohon maaf kalau kemarin sebenarnya sudah dibahas terkait dengan tanah kharaj. Kharaj itu ketika membahas kharaj itu kan ada apa namanya, tata cara menghitungnya itu ada yang berdasarkan apa namanya, jenis tanahnya, tingkat kesuburannya dan lain sebagainya. Ada yang kemudian eh, tanah yang apa namanya, komoditas yang ditanami di atasnya. Nah, kalau yang itu tidak ditanami Ustaz, tapi ditinggali, jadi pemukiman lah, taruhlah seperti itu. Ini ditarik juga kah kharajnya Ustaz? Nggih. Ampun, dua itu Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ada dua pertanyaan terkait dengan harta gulul yang dianggap kasus seperti money laundry gitu. Yang kedua juga tanah kharaj yang dijadikan pemukiman. Ini bagaimana, Ustaz? Ada, Ustaz? Iya, yang pertama ya tentu beda filosofi ya. Memang sering disebutkan dengan pembersihan uang gitu kan. Jadi memang ada nas yang menunjukkan bahwa ya tadi harta-harta yang di ini kan justru sebenarnya penegakan hukum ya. Penegakan hukum. Jadi kalau ada penyimpangan itu kan yang dilakukan oleh aparat, oleh para pejabat ya kan. Ini kan harus kemudian dikenakan hukum gitu kan. Artinya harus ditindak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu beda dengan money laundry gitu kan. Jadi di sini kan kita lihat, kita jelaskan kalau misalnya harta itu ada pemiliknya, makanya tadi kan di awal, kalau diketahui siapa pemiliknya itu harus diberikan kepada pemiliknya. Jadi dia dimasukkan ke Baitul Mal itu kalau tidak ada pemiliknya. Misalnya harta hasil suap gitu kan, ya itu harus diserahkan. Ya, walaupun nanti Khalifah mungkin akan menghukum gitu kan. Karena kan nanti bisa bentuk hukumannya bisa bentuk lain, tapi hartanya akan dikembalikan baik kepada yang menyuap maupun yang disuap. Sorry, kepada penyuap itu kan. Jadi dari penyuapnya apa penguasa yang penyuap menerima suapnya karena hukuman bisa takdir, bisa yang lainnya atau bisa diumumkan, hartanya itu akan dikembalikan. Jadi intinya itu tidak masuk ke Baitul Mal itu kalau tidak diketahui siapa pemiliknya. Ya. Hasil kedoliman tadi. Ya. Nah, itu yang pertama. Kalau kemudian memang tidak diketahui, ya udah, itu dimasukkan ke Baitul Mal. Nah, kenapa kok seolah-olah Baitul Mal itu menjadi pembersih, ya? Karena memang kalau sudah masuk harta Baitul, kan gini, harta itu ada dua ya. Ada harta yang haram karena zatnya, ada haram karena caranya, gitu kan? Kalau harta yang haram karena zatnya itu nggak akan, ya kan? Nggak akan kemudian menjadi halal ketika itu pun dimasukkan ke Baitul Mal. Tetap ada yaitu haram, gitu kan? Kalau hartanya itu adalah zatnya yang halal. Nah, sementara kalau caranya yang halal, kan bendanya halal, uangnya halal, caranya aja. Nah, sementara Nas menunjukkan tadi sudah jelas, ya. Jadi Baitul Mal itu memang betul membersihkan, ya kan? Jadi sesuatu yang cara-cara yang kemudian halal, cara-cara yang haram menurut individu ya, maka diambil kemudian oleh Baitul Mal yaitu menjadi halal hartanya gitu kan. Ya. Tapi bukan berarti nanti kalau begitu nanti Baitul Mal bisa memaksa, bisa membuat kezaliman. Enggak gitu sudut pandangnya itu kan. Jadi ini kezaliman penyimpangan yang dilakukan, harta hasil penyimpangan yang dilakukan oleh aparat ya. Ya. Maka kemudian diambil alih ya, dimasukkan ke Baitul Mal. Karena kalau sudah masuk Baitul Mal memang itu milik bersama gitu kan. Gitu kan. Dan di situ tidak ada lagi istilahnya itu artinya bukan tidak ada lagi
Jadi nanti bisa aja kalau kalau misalnya ada kejahatan khalifahnya, misalnya bagaimana kalau kalau khalifahnya yang jahat, berarti apakah itu menjadi boleh itu kan harta itu? Enggak juga itu kan. Jadi kalau misalnya khalifahnya yang zalim itu kan mengambil hak-hak rakyat, ya makanya harus dikembalikan kan, dikembalikan harta itu kepada rakyat yang dizaliminya ya. Kalau misalnya tidak ada, ya berarti tidak ada misalnya yang memilikinya, yaitu menjadi halal memang. Jadi itu dibangun di atas dasar nas dan itu saya kira ijma sahabat juga. Jadi itu yang membedakannya ya Bu, yang saya pahami itu kan. Jadi Ya. memang kalau dalam hadis walaupun enggak ngepas betul, ada Madinah itu kalkir itu kan. Jadi orang kalau masuk Madinah itu dipaksa kemudian bisa menjadi baik gitu kan. Nah, sama juga saya kira di sini harta yang masuk ke Baitul Mal, kalau hartanya memang masuk dalam kategori harta yang halal, ya, ya halal, gitu kan. Walaupun kemudian didapatkan oleh orang pejabatnya tadi dengan cara yang haram, gitu kan. Ya, kan caranya haram oleh pejabat, ya, oleh aparat, oleh eh, aparat sipil ataupun tadi ya yang lainnya qadhi, ya ketika masuk ke Baitul Mal memang faktanya yaitu menjadi boleh dimanfaatkan oleh Baitul Mal dan itu kemudian menjadi tidak haram lagi. Kenapa? Ya karena memang seperti itu nasnya itu kan, ijma sahabatnya. Sama juga contoh Bu, saya sering juga menganalogikan gini gitu kan. Ini juga fakta. Jadi kalau tadi kan ada pertanyaan ya dari Ibu siapa nih sekalian ya untuk menganalogikan hal yang sama itu kan. Kenapa? Karena hartanya halal itu kan. Ibu Dewi Putri Ramanadi ya. Di situ disebutkan bagaimana hukum memberikan hadiah pada dosen pembimbing ya. Nah, kalau itu diberikan kepada dosen, saya menganggap itu tadi itu menjadi sesuatu yang haram. Tapi kalau diberikannya ke institusi, ke prodinya, kemudian institusi tersebut membagikan ke dosen itu menjadi boleh gitu kan. Dan itu bukan money laundry gitu kan. Saya sering gini gitu kan. Misalnya ada mahasiswa ya, kalau ke pribadi itu nggak boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya ke institusinya dia ngasih ya silakan aja. Nah, lagi-lagi nanti kan tergantung regulasi kan kalau ini kan. Ya. Akhirnya kan kalau ke regulasinya itu ya akhirnya kan diberikan lagi kepada kembali kepada dosen kan barangnya sama itu kan. Cuman caranya aja yang berbeda itu kan. Nah, itu ya, Bu, yang saya pahami. Jadi itu tidak sebenarnya tidak ada kaitannya dengan money laundry itu kan. Tapi memang dalam Baitul Mal ya, kalau itu harta halal gitu kan. Walaupun cara orang ya, orang itu ada hasil rampasan ya dari apa istilahnya itu kegiatan yang haram termasuk riba tadi kan. Riba itu kan hartanya halal, caranya aja itu kan. Nah, sehingga ketika kemudian riba itu tadi, riba juga sama itu kan. Kalau ada yang eh, dizalimi dengan riba, itu kan dikembalikan ya. Lebihannya itu kepada yang memberikan riba ya, bukan yang memungut ya. Tapi kalau tidak ada, ya itu kemudian diambil oleh negara. Hartanya apa? Halal, ya, caranya aja itu kan. Karena gini, Ustaz, ya. izin Ustaz, eh, kalau begini bagaimana Ustaz? Saya melihat ada beberapa oknum atau lembaga yang melakukan itu gitu. Jadi harta riba boleh didonasikan ke lembaga tersebut dengan alasan yang tadi itu penyucian harta gitu Ustaz. Nah, itu Tapi bagaimana enggak jika enggak dianalogikan bisa begitu? ya. Maksudnya bunga maksudnya antum ya pasti ya pertanyaannya ya. Ada bunga misalnya Eh, disumbangkan. Itu begitu kan maksudnya? Bukan sih Ustaz, tapi harta apa saja yang dia memang apakah itu riba atau apa, kami Mm-mm. siap menerima donasi itu sebagai bentuk penyucian harta begitu. Nah, apakah ini Nggak masuk bisa kalau analoginya ke gitu? individu mah karena itu nasnya itu adalah ke Baitul Mal ya, nggak Oh, bisa gitu ke Ustaz sifat ya. individu gitu kan. Itu yang pertama ya. Yang kedua eh tasarrufnya tadi ya. Harta riba itu kan harta yang bukan milik individu tadi kan. Ya. Iya, Maka siap. dia nggak boleh memberikan, bukan punya dia itu kan. Ya. Kalau misalnya memberikannya cara langsung, ini memang
fikih itu beda-beda tergantung kasus. Misalnya gini, eh, dulu kan ketika kita mau menutup rekening, ya kita dulu tidak tahu hukum bunga bank itu haram karena subhat itu kan. Akhirnya kemudian ada aja di buku kita tabungan itu kan. Nggak. Kemudian tiba-tiba kita tutup rekeningnya, ada kemudian bunganya, ya. Bunganya harus terpaksa kita ambil, ya kan. Nah, kemudian waktu itu mau dikemanakan nih uang ini, ya kan? Ada yang bakar, tuh kan? Ada juga yang dikasihkan juga nggak dapat pahala, itu kan? Ya. Tapi orang yang kemudian dia menemukan itu kan jadi boleh, gitu kan? Tapi bukan hasil pemberian, ya kan? Misalnya gini, bahasa kasarnya itu, udah aja lemparin uang itu ke rumah si fulan, ya kan? Tapi kita tidak memberikan, ya kan? Nah, si pulannya itu dia mendapatkan itu jadi halal, gitu. Dia kan goni temuan, gitu kan. Tapi si fulan yang melemparkan itu dia tidak mendapat pahala juga, itu kan. Itu aja sih, gitu kan. Jadi makanya kalau saya melihat itu kan tadi harta itu kan ada halal itu ada halal zatnya, ada sorry haram zatnya, ada haram caranya. Kalau haram caranya itu kan yang berdampak itu bagi individunya kan. Jadi gini kan. Jadi haram itu bagi individunya. Bagi yang lain itu tidak jadi haram gitu kan. Menikmatinya itu kan. Misalnya gini, ya. Ibu, bapak, ibu atau bapak itu kan. Suaminya masih ada yang kerja di bank. Kan haram itu kan. Riba ya. Apakah seorang ibu kemudian istri atau anak ya ketika dia mendapatkan makanan dari orang tuanya itu kena haram enggak gitu kan? Tapi punya kewajiban dia untuk mendakwahi itu kan, mendakwahi orang tersebut ya kan, sorry, orang tua atau suami kita. Tapi apa yang kita makan enggak? Atau misalnya itu kan, ini bicara halal ya, tapi nanti kalau bicara apakah lebih baik diterima atau tidak, nah yang namanya halal itu tidak harus diterima ya, artinya netral, boleh diterima boleh tidak. Misalnya kita dikasih hadiah oleh orang yang kerja di bank. Ya yang kita terima hadiah itu halal. Walaupun dia kerja di bank yang diharamkan. Itu kalau barangnya itu terkait dengan caranya. Kalau bendanya haram tetap tidak menjadi halal ketika diberikan. Itu ya maksud saya tadi ya. Jadi Baitul Mal itu memang betul. Baitul Mal itu adalah membersihkan semua harta-harta yang diperoleh dengan cara yang haram ya. Ketika masuk Baitul Mal yang itu tadi, makanya kan itu hak Baitul Mal. Karena hak Baitul Mal itu kan berarti menjadi halal bagi Baitul Mal ya kan. Begitu itu kan. Yang haram itu kan individu penguasanya. Bagi Baitul Mal yaitu adalah hak Baitul Mal. Makanya disebutkan itu kan harta gulul itu adalah hak Baitul Mal kalau, tapi ada kalaunya kan. Kalau itu tidak diketahui harta siapa yang dicurangi oleh aparat tersebut, maka itu menjadi hak Baitul Mal. Itu ya barangkali ya. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah untuk pertanyaan pertamanya sudah terjawab Ustaz. Untuk yang kedua ini Ustaz, tanah kharaj. Ya. Nah, apakah diambil kharajnya jika dijadikan pemukiman? Jadi kharaj itu adalah ketika ini sebenarnya waktu itu kita sudah sampaikan ya ketika berbicara tentang kharaj. Kharaj itu hanya dipungut kalau itu ditanami itu kan. Jadi kalau itu tidak ditanami maka tidak dipungut kharajnya gitu kan. Ya. Jadi kalau tanah kharajiyah yang digunakan untuk rumah ya itu tidak diambil kharajnya. Yang diambil kharajnya itu kalau ya tadi ya itu digunakan untuk pertanian ya. Tapi kalau tidak digunakan untuk itu maka untuk rumah misalnya itu tidak diambil ya. Tidak diambil eh istilahnya itu ya kharajnya gitu kan. Jadi kharaj itu hanya diambil kalau ditanami pertanian ya untuk Ya, Ustaz. pertanian. Oke, jazakumullah khair. Oke. Alhamdulillah untuk Bu Izul sudah terjawab pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir ini Ustaz.
Terakhir dari Bu Dwi Pratiwi. Dwi Putri Ramadhani. Pertanyaannya, Ya, ber- bagaimana hukum pengalihan lahan mukim penduduk kepemilikan individu ketika di bawahnya ada potensi kepemilikan umum seperti migas yang sangat dibutuhkan oleh rakyat? Bagaimana hukum memberikan hadiah pada dosen pembimbing? Oh, ini tadi sudah. Yang ini yang ada potensi kepemilikan umumnya. Ini bagaimana, Ustaz? ya. Jadi kalau kita lihat eh tadi ya, kalau di situ ada eh istilahnya itu potensi yang besar, ya. Ya. Potensinya besar, ya. Berarti kan tambang, tambang yang potensinya besar, gas masuk dalam harta milik umum, ya. Kemudian di tanah milik pribadi, gitu kan. Di tanah milik pribadi, ya. Ya, berarti kembali kepada tadi hukumnya. Berarti eh, sebenarnya awalnya kan itu milik pribadi ya. Ketika tidak diketahui bahwa di situ ada tambang milik apa? Sorry, ada potensi umum. Nah, ketika kemudian ada eh, tambang potensi sumber daya alam yang ternyata depositnya luar biasa, ya. Wallah alam nanti saya cek ya. Berarti menurut saya itu menjadi milik umum tambangnya, gitu kan. Sementara tanahnya itu mungkin menjadi milik individu. Nah, sehingga nanti negara akan memberikan kompensasi tanah itu kan, ya. Memberikan kompensasi atau minta izin tanahnya masih tetap kemudian milik individu, ya kan. Tapi hasil dari tambangnya ya, itu kemudian di apa dimiliki oleh negara, akan dieksploitasi oleh negara itu kan. Ya kan. Jadi, cuman kan harus kita lihat faktanya itu kan. Kalau tambang itu lokasinya itu kan, apakah titik koordinatnya betulkah di tanah milik individu? Kalau betul memang titik koordinatnya di tanah milik individu dan ternyata memang di situ besar, gitu kan? Ya tadi kita kembali ke hukum hukum asal. Kalau tambang itu depositnya besar menjadi milik umum. Tambangnya ya, berarti tanahnya itu bisa masih tetap milik individu. Sehingga nanti ketika sudah dieksploitasi tambangnya itu kan, ya makanya kan nanti negara bisa mengambil eh, istilahnya kesepakatan dengan pemilik tanah tadi dua gitu kan, ya tanahnya itu mau dikompensasi, ya misalnya di Ruislah itu kan, atau ya nanti setelah dieksploitasi ya itu diberikan kembali kepada yang bersangkutan, ya kan. Nah, saya lihat itulah nanti kebijakan khalifah mau alam ya kan. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Gitu ya Alhamdulillah. barangkali. Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah menjawab semua pertanyaannya. Langsung saja, Ustaz, kita closing statement untuk malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi hari ini terkait dengan kondisi ya. Kondisi yang ini lebih realistis kita hadapi hari ini. Dan ternyata kalau kita saksikan ketika syariat Islam tidak kemudian dijalankan, kita lihat hampir ke 6 tadi itu 6 harta gulul tadi itu sesuatu yang lumrah yang terjadi di negeri ini, gitu kan. Suap menyuap, gitu kan. Kemudian korupsi, gitu kan. Kezaliman, pengambilan hak orang lain, ya. Itu terus juga hadiah tadi hibah, kemudian korupsi gitu kan. Ini menjadi sesuatu yang eh, terbuka dan begitu banyak. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, kenapa kok di dalam sistem daulah khilafah kok ada juga? Ya tadi, walaupun ada, makanya kalau kita lihat nanti di perimbangan itu hanya kecil aja. Kecil, gitu kan, pendapatan negara dari sumber yang keenam ini, ke-8, ke-6 saya lupa, sumber dari harta gulu itu kecil, tapi kenapa kemudian itu tetap kemudian diakui sebagai pendapatan negara,
Karena ini semakin menunjukkan bahwa itulah sistem khilafah itu sistem yang dijalankan oleh manusia. Dan manusia itu bukan malaikat. Dia punya potensi untuk keliru, punya potensi untuk salah. Dia punya syahwat, dia punya nafsu gitu kan. Nah, tapi sistem ini kemudian menjaga dan memberikan istilahnya itu pembersih. Ketika ada orang pejabat khilaf ya, kemudian melakukan istilahnya itu kesalahan, ya insya Allah dengan sistem Islam dia dimaafkan dan di akhirat dia terbebas dari hukuman, ya kan? Ya, seperti tadi sahabat ya kan, ketika ya dia mungkin karena tidak tahu gitu kan, mendapatkan hadiah tadi kan, tapi ketika disampaikan itu salah gitu kan. Sahabat ya samina wa ata'na gitu kan. Nah, itu saya kira ya. Jadi ini sangat beda sekali memang kalau walaupun memang di dalam sistem Islam akan terjadi kalau kita saksikan hari ini hampir setiap saat ya kita saksikan kezaliman-kezaliman tadi. Kayak kasus Rempang ini kan bukan pertama kali kan. Hampir tiap bahkan di tahun ini kita kasus Wadas, bahkan saya lihat juga di NTB juga yang mohon maaf kebetulan gubernurnya juga dari klaim partai yang berbasis Islam, ternyata penyerobotan tanah itu kemudian senantiasa terjadi juga. Kenapa? Ya karena tadi sistem yang diterapkannya bukan sistem Islam, justru yang lebih dominan itu adalah kemaksiatan, kezaliman yang terjadi. Nah, tapi ketika sistem Islam kok ada juga? Ya tadi, karena sistem Islam pun pelakunya manusia, tapi mungkin prosentasenya kecil, kan? Tapi itulah penjagaan sistem yang luar biasa. Yang ini menunjukkan bahwa memang sistem khilafah itu adalah sistem manusiawi. Pelakunya manusia, bukan kemudian malaikat. Nah, agar manusianya kemudian tetap lurus, ya kan? Agar mereka kemudian bersih, sehingga Allah kemudian memberikan mekanisme untuk mensucikan. Ya, salah satunya adalah hukuman. Makanya di dalam Islam, ya, dalam sistem Islam, syariat Islam itu adalah jawajir dan jawabir. Nah, inilah yang membedakan sistem Islam dengan sistem kapitalis. Mudah-mudahan ini semakin mendorong kita, melipat gandakan semangat kita untuk segera menghentikan kezaliman-kezaliman yang terjadi hari ini ya akibat tidak diterapkannya hukum Islam, dan mudah-mudahan ketika kemudian hukum Islam ditegakkan, kita semua yang insya Allah misalnya kalau kita masih bisa menyaksikan adalah orang-orang yang diberikan amanah untuk memegang jabatan ke depan, kita bisa memegang amanah dengan baik ya. Kenapa? Karena kita sudah mulai dididik hari ini agar amanah yang kita jalankan, amanah yang kita dapatkan sebaik-baik mungkin kita jaga gitu kan, agar kita tidak termasuk orang yang korupsi, suap. Jangan sampai gini itu kan. Kita sekarang teriak-teriak itu malah nanti kita juga yang bahasa dulu itu kan, sekarang kita sering masyirah, demonstrasi dulu, jangan-jangan kita yang di demo. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu kan. Kita adalah pejuang yang sekaligus kita harus siap juga menerima amanah ini ya. Kenapa? Karena hanya dengan syariat Islam bisa diterapkan secara kafah, keberkahan akan kita dapatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan